Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, menurut pendaftaran itu sudah ada 250 orang yang mendaftar di acara siang ini ya. Namun di sini kita masih 100 ya, sekitar 98 peserta. Belum semua hadir ya. Kita tunggu saja, tidak apa-apa. Namun kita terkait dengan waktu, kita mulai langsung saja, kita mulai acara siang hari ini ya. Terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir dalam acara kuliah tamu bidang ilmu teknik elektro. Acara ini diselenggarakan oleh Magister Teknik Elektro Universitas Mercu Buana ya. Alhamdulillah kali ini narasumber kita bersedia ya, rela-rela nih masih subuh di sana ya, langsung live dari Jerman untuk memberikan paparannya ya terkait tentang riset yang sedang digeluti saat ini. Nanti diskusi kita akan dipandu ya oleh Pak Dr. Marza. Insya Allah Pak Marza juga sudah hadir ya. Ya, kita buka saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka saja acara hari ini. Pertama-tama kita biar semangat ya, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Universitas Mercu Buana, tempat
ya sudah kita dengarkan bersama ya. Semoga kita tambah semangat hari ini. Alhamdulillah sudah join juga Bapak yang terhormat Bapak Dr. Hadi Pranoto selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Pak Hadi, apa sudah join? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Boleh Pak Hadi langsung saja memberikan sambutan Pak kepada kami semua. Silakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hari ini saya diminta wakilin Pak Dekan, karena Pak Dekan ada jadwal yang sama, terkait tentang tugas di Fakultas Teknik gitu. Nah, terima kasih juga Bu Kaprodi, Ibu moderator yang terus terang Elektro ini cukup semat untuk membuat acara-acara yang ngomong jujur untuk meningkatkan knowledge ya, baik teman-teman di mahasiswa maupun di level pengajar atau dosen. Nah, ini teman kita yang jauh di Jerman, Pak Beni. Selamat bergabung juga Pak Beni. Terima kasih sudah mau direpotin Pak Kaprodi dan tim. Subuh-subuh ya di sana ya berarti ya? Jam 7 Pak, ya Pak. Oh, jam 7 ya kan. Kalau jam 7 di sini saya masih jogging biasanya Pak Beni. Ya, Iya. Pak Beni jam 7 udah mau bikin paparan buat teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Beni atas waktunya. Nah, perkembangan teknologi sekarang memang luar biasa pesat, ya kan. Jadi ngomong jujur kalau kita bicara IoT, ngomong jujur kalau kita bicara security network yang sekarang lagi dikembangkan sama Pak Beni, ini memang satu-satunya teknologi yang di Indonesia memang need-nya sedang penting-pentingnya nih, artinya dibutuhkannya teknologi itu di Indonesia. Jadi kalau kita lihat Pak Jokowi yang begitu antusias membangun 4.0, membangun 5.0 yang di Indonesia ini, ya kan, sampai terakhir tantangan kita adalah bagaimana nanti IKN ya, ibu kota baru itu benar-benar berbasis 4.0 dan mostly banyak banget nanti IoT itu ada di sana nantinya. Jadi ini yang tantangan yang menarik buat kita, termasuk saya nih engineer, ya kan, di mechanical engineering juga dituntut untuk bagaimana IoT ini bisa berkembang ke semua lini ya, ke semua lini produksi. Jadi saya sendiri juga punya riset yang IoT ya, yang kemarin didanain oleh Dikti hampir sampai 1 miliar yang dikoreksi menjadi 700 sampai 800-an juta lah. Itu untuk mengembangkan mesin learning juga ya kan pada sensor anti ngantuk sopir, karena kebetulan saya itu banyak urusan dengan sopir truk, sopir bus, maka saya bikin alat anti ngantuk sopir gitu. Karena banyak kecelakaan, banyak kelelahan, ya kan, yang mengakibatkan kelelahan, maka saya membuat alat itu. Dan alhamdulillah alat ini sudah prototipe dan mostly semuanya juga IoT, dikontrol secara IoT. Jadi inilah perkembangan di depan mata yang memang kita harus ikutin ya kan. Jadi artinya
tidak mungkin kita bisa melawan teknologi itu semua, kecuali kita memang harus benar-benar bersemangat dan mempelajari dengan serius. Kita yakin pasti akan bisa melakukan itu. Dan alhamdulillah juga di elektro ini kan banyak pakar-pakar IoT, banyak pakar-pakar elektro yang ngomong jujur ke depan insya Allah bisa membuat Mercu Buana khususnya di Fakultas Teknik itu mempunyai produk-produk yang memang bisa menjadi produk inovatif yang bisa dikembangkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat seluruh pembicara. Sekali lagi buat Bu Kaprodi, Bu Umay, dan moderator. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, sukses sampai akhir. Dan teman-teman mahasiswa, tolong disimak sebaik mungkin agar ada knowledge baru, ya, pengetahuan baru yang kita bisa ambil dari pertemuan atau kuliah tamu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Hadi. Berikutnya kita dengarkan sepatah dua kata ya dari Bu Dokter Umay Saroh, ya, Ibu Kaprodi kita yang selalu semangat. Silakan Bu Umay. Baik, terima kasih Bu Maya. Ya, yang saya hormati Pak Hadi Pranoto, ya, terima kasih Pak atas sambutannya. Terima kasih sudah hadir juga di kuliah tamu Magister Elektro. Yang saya hormati pembicara kita pada siang hari ini, ya, pagi hari di Jerman, siang hari di Indonesia, Pak Beni sudah berkenan menjadi narasumber, dan juga Pak Dr. Marza Ihsan Marzuki. Terima kasih Pak sudah berkenan juga sebagai moderator pada siang hari ini. Ya, alhamdulillah hari ini, ya, kita akan melaksanakan kuliah tamu, ya. Untuk pendaftaran seperti yang dikatakan Bu Maya, ya, mencapai 250 peserta. Luar biasa itu, kalau sekedar kuliah tamu itu luar biasa banyak, ya. Nah, ini yang sudah join Zoom sekitar 170 orang juga luar biasa, ini sangat banyak. Bahkan kalau misalnya di kelas pun sepertinya kelas kita nggak akan nampung gitu, ya. Dan ini termasuk salah satu perkembangan, ya. Perkembangan artinya apa? Teknologi kita, ya, Zoom kelas virtual ini itu salah satu terobosan baru untuk menunjang juga, ya, menunjang apa yang sudah sering kali di-sounding sama Pak Menteri, ya, Kampus Merdeka, bahwa kita bisa belajar di mana aja, kapan saja, dan dengan siapa aja gitu, ya. Nah, kebetulan untuk tema mata kuliah umum kali ini itu adalah network security, khususnya dikaitkan dengan deep learning. Jadi mudah-mudahan teman-teman mahasiswa Magister Teknik Elektro khususnya maupun teman-teman mahasiswa yang lain, ya, saya lihat juga di sini ada beberapa yang sudah alumni, ya Bu, ya, tapi masih ikut kuliah umum ini. Mudah-mudahan mendapatkan 1-2 insight, ya, 1-2 hal yang bisa dijadikan apa, ya, tambahan knowledge gitu, ya. Dan untuk teman-teman MTE yang mungkin sedang mencari topik tesis, nanti juga mungkin Pak Beni ada 1-2 ini, ya, informasi untuk apa namanya, mungkin ada topik yang menarik di bidang network security maupun deep learning. Oke, mungkin cukup dari saya Bu Maya biar tidak terlalu lama, ya. Terima kasih, selamat mengikuti kuliah tamu. Terima kasih Bu Umay Saroh. Kita langsung saja, ya, ke acara puncak kita, yaitu kuliah tamu dengan tema Deep Learning for Network Security Implementation and Research Challenge. Pemandu diskusi kali ini adalah Dr. Marza Ihsan Marzuki. Beliau adalah salah satu dosen Universitas Mercu Buana, ya. Saya akan bacakan CV beliau, ya, biar kita sama-sama lebih mengenali, ya. Kalau di kelas mungkin
ada sudah banyak ya yang diajar oleh beliau ya. Ada mata kuliah digital forensik, kriptografi, juga ada mata kuliah lain ya yang terkait dengan keamanan jaringan. Seperti dikatakan oleh Bu Amesaro bahwa di prodi Magister Teknik Elektro itu ada 3 konsentrasi ya. Tadi ada keamanan jaringan, selain juga ada gelombang mikro dan manajemen telekomunikasi. Nah, kali ini kita fokus di konsentrasi manajemen. Maksud saya di keamanan jaringan ya. Dr. Marza Ihsan Marzuki lahir di Pematang Siantar pada tanggal 10 Mei 1976. Beliau sudah berkiprah di Mercu Buana ya dari tahun 2008 menjadi dosen Magister Teknik Elektro dengan kekhususan di bidang keamanan jaringan. Mendapatkan pendidikan S1 di Telkom University, kemudian pendidikan S2-nya di Institut Teknologi Bandung, dan juga pendidikan doktoralnya di Prancis di Institut Mainz Telkom. Diskusi kali ini akan dipandu oleh Dr. Marza karena beberapa penelitian beliau juga banyak sekali di bidang keamanan jaringan, juga machine learning ya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Marza untuk memandu acara diskusi ini. Silakan Pak Moderator. Baik, terima kasih Bu Maya, Ibu MC, atas yang sudah disampaikan sedikit CV dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati ya, Wakil Dekan Fakultas Teknik tadi Bapak Hadi Pranoto, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro, Dr. Umaisaro, narasumber kuliah tamu kita hari ini Bapak Beni Nugraha, dan juga yang saya banggakan ya para mahasiswa UMB dan juga mahasiswa-mahasiswa yang lain, juga seluruh peserta kuliah tamu hari ini yang saya muliakan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya sebagai moderator untuk memandu acara kuliah tamu siang ini, ya, mengangkat tema Deep Learning for Network Security Implementation and Research Challenge yang akan disampaikan oleh Bapak Beni Nugraha, ya, yang alhamdulillah yang sudah hadir di tengah-tengah kita secara virtual. Baik, acara ini nanti akan kita bagi menjadi 2 sesi, ya. Sesi pertama itu paparan dari Pak Beni, dan kemudian sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Jadi pada saat sesi tanya jawab silakan kepada para peserta untuk nanti mempersiapkan pertanyaannya dan menuliskan pertanyaannya bisa melalui kolom chat atau juga nanti via raise hand ya setelah pemaparan disampaikan oleh pembicara. Baik, sebelum pembicara menyampaikan paparannya, izinkan saya membacakan terlebih dahulu biodata singkat beliau ya. Bapak Beni Nugraha STMT MSc, beliau lulusan S1 ITB tahun 2011, jurusan Teknik Telekomunikasi, kemudian menyelesaikan Magister Teknik Telekomunikasi di ITB tahun 2013 dan juga menyelesaikan Master of Science-nya di Hochschule Darmstadt, Jerman. Jadi beliau ini memiliki double degree. Saat ini beliau sedang menyelesaikan S3 di Technische Universität Chemnitz, Jerman, sejak tahun 2017 bulan April. Pekerjaan beliau sebagai dosen di UMB ya sejak tahun 2014 hingga sekarang. Beliau juga memiliki banyak prestasi, diantaranya beliau mendapatkan beasiswa Dikti tahun 2012, mendapatkan award dari ITUT tahun 2014 sebagai Young Author Recognition Award. Kemudian kita tahu juga bahwa Pak Beni ini banyak sekali publikasi internasional tadi publis yang karena kepakaran beliau di bidang network security, jadi tulisan-tulisan beliau banyak berkaitan dengan network security. Jadi ini kesempatan yang baik ya bagi rekan-rekan mahasiswa
untuk menggali ilmu yang terkait dengan network security langsung dari pakarnya, ya langsung dari beliau yang sedang sekarang mengejar disertasinya di Jerman, dan semoga ini bisa menginspirasi juga untuk mengerjakan proyek dan tugas akhir atau tesis dari rekan-rekan mahasiswa. Baik, saya kira ya untuk mengefisienkan waktu ya, saya kira peserta sudah tidak sabar ya ingin segera langsung mendengarkan paparan beliau yang nantinya ini saya kira akan sangat menarik. Bahkan beliau juga mungkin akan memberikan demo-demo ya untuk kita bisa melihat bagaimana network security ini sangat penting ya. Oleh karena itu, waktu dan tepat kami persilakan kepada Pak Beni Nugraha. Baik, terima kasih Pak Marza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang peserta, selamat siang Bu Kaprodi, Pak Wakil Dekan, Pak Marza, Putri, Bu Maya. Mungkin ini pertama kali saya ketemu dosen-dosen, saya baru lihat. Karena saya memang sudah lama sekali ada di sini, jadi baru ketemu. Untung ada secara virtual kita bisa ketemu ya. Saya share screen dulu kalau begitu, kita mulai saja. Sebentar, sepertinya ya sudah terlihat ya. Ya, terima kasih sekali lagi ya kesempatannya saya bisa sharing di sini. Terima kasih Bu Umay udah menginvite saya di sini. Jadi topik saya sesuai dengan yang telah dibicarakan, saya akan membicarakan mengenai network security. Tapi kita akan lebih spesifik lagi, yaitu network security di SDN. SDN ini software defined networking, nanti akan saya paparkan juga. Nah, kemudian metodenya yang saya akan gunakan adalah deep learning. Jadi kita akan saya paparkan adalah bagaimana mencapai keamanan jaringan di SDN dengan menggunakan deep learning. Nah, dalam 30 menit, 40 menit ke depan saya akan memaparkan hal-hal berikut. Yang pertama tentu saya akan memaparkan basic dari network security itu sendiri ya, daripada kalau langsung saya paparkan langsung ke deep learning-nya mungkin akan bingung, apalagi untuk yang belum pernah sama sekali mengetahui mengenai network security, makanya saya akan paparkan network security. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai software defined networking ya. Kemudian baru masuk kedua ini adalah deep learning-nya. Yang pertama deep learning secara general, kemudian akan saya paparkan sedikit riset saya, ya, jadi implementasi dari anomaly detection yang menggunakan deep learning di SDN. Kemudian kalau waktu memungkinkan saya akan memaparkan menunjukkan sedikit live demo yang telah saya hasilkan di sini. Dan terakhir ada future challenge. Nah, di future challenge ini saya juga akan memaparkan apa aja yang masih hot topic dan mungkin bisa menjadi topik tesis atau mungkin topik TA untuk teman-teman semuanya. Pertama yang kita lihat mengenai network security, yang pertama kita harus lihat adalah objektifnya, yaitu buat apa sih kita perlu network security. Ada banyak objektifnya, tapi untuk yang paling basic, saya akan paparkan 5 security objective: confidentiality, integrity, availability, non-repudiation, and authentication. Nah, buat confidentiality ya, berarti kan confidential adalah sesuatu yang rahasia gitu ya. Berarti kita harus memastikan bahwa informasi atau mungkin server tersebut itu hanya dapat diakses oleh orang yang mempunyai akses secara legal. Tidak boleh dibaca atau dilihat oleh orang lain gitu ya. Jadi misalnya kalau analoginya ada amplop yang bertuliskan konfidensial, itu berarti amplopnya rahasia dan hanya boleh dibaca oleh orang yang punya akses. Cara untuk mengamankannya ya biasanya kita pakai kriptografi atau dikunci itu. Amplopnya atau datanya kita kunci. Jadi kriptografi kita pakai untuk memastikan bahwa confidentiality ini tercapai. Kemudian integrity. Nah, kalau tadi masih analogi amplop, kalau confidentiality berarti amplopnya nggak bisa dibuka. Kalau integrity berarti pesan yang ada di dalam amplop itu harus sesuai dengan yang dikirimkan sebelumnya. Tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh ada modifikasi di dalam
pesannya, tidak boleh ada modifikasi di dalam data. Nah, gimana caranya untuk kita memastikan bahwa integriti sebuah pesan itu tercapai? Kita menggunakan namanya salah satu contohnya adalah hash function. Nah, analogi lagi ya. Hash function kalau kita lihat lebih dalamnya mungkin akan ribet ya, kalau saya pakai analogi aja. Ya, misalnya dalam amplop itu ada sebuah surat, gitu ya. Nah, selain surat, dikirimkan juga sebuah kode, misalnya hanya selembar kertas kecil kode dari surat tersebut. Nah, dengan hash function, penerima harus bisa menggenerate kode yang baru dari si pesan ini, ya. Jadi digenerate kode yang baru kemudian disamakan atau di-compare dengan kode yang terlampir sebelumnya. Nah, kalau kodenya sama, yaitu hash-nya sama, nilai hash-nya sama, berarti integritas atau keaslian dari pesan ini tercapai. Gitu. Kalau misalnya ada perbedaan sedikit di dalam hash value-nya, nilai hash-nya, berarti ada sesuatu yang dimodifikasi. Nah, gitu. Jadi analoginya seperti itu. Cukup mudah kalau dianalogikan seperti itu, tapi ya cukup seperti itu aja ya. Kemudian availability berarti kembali lagi ke analogi amplop. Nah, amplopnya harus tersedia setiap saat, walaupun itu konfidensial, walaupun itu terkunci gitu ya, tapi dia harus tersedia setiap saat oleh user yang legal. Nah, selanjutnya ada namanya non-repudiation. Non-repudiation ini memastikan bahwa setiap misalnya ada dua orang yang berkomunikasi, memastikan bahwa kedua orang ini tidak bisa menyangkal apapun hasil komunikasinya. Misalnya A ngomong ke B, ngomong sesuatu ke B gitu ya, A nggak bisa menyangkal kalau dia telah ngomong hal tersebut kepada B. Itu non-repudiation. Nah, jadi gimana caranya kita bisa memastikan kalau hal ini bisa tercapai ya? Salah satu contohnya misalnya ada orang ketiga atau trusted third party. Ada orang ketiga yang mengawasi percakapan dua orang ini. Gitu. Jadi kalau misalnya A ngomong, ayo kita ketemuan di bioskop, ngomong ke B. B ke bioskop, A-nya nggak datang gitu misalnya. Terus A-nya menyangkal, oh saya nggak ngomong itu kok gitu misalnya. Nah, trusted third party ini dia akan ngasih tahu, kamu tadi ngomong seperti itu gitu. Nggak boleh nyangkal kayak gitu. Nah, itu non-repudiation. Nah, kemudian terakhir ya authentication, berarti kita menggunakan misalnya username, password kita dalam untuk mengakses sosial media kita misalnya, itu authentication ya. Nah, sudah ketemu goal-goalnya atau objektifnya, sekarang kita lihat apa sih ancamannya terhadap security goal tersebut. Nah, yang pertama, ancaman terhadap confidentiality. Tadi kan confidential berarti rahasia, di mana si suratnya datanya nggak boleh dibaca siapapun. Ya berarti ancamannya adalah bagaimana kalau ada orang di tengah-tengah misalnya si Darth ini dia berhasil mengintercept message dari Bob Kalis, diintercept, diambil, kemudian dibaca. Nah, diamankan kan tadi saya sudah bilang harus pakai kriptografi ya, tapi kalau misalnya kriptografinya yang standar, yang lemah, passwordnya lemah, nah ini bisa dibaca oleh si Darth. Itu berarti ancamannya adalah unauthorized data reading. Jadi si Darth bisa membaca pesan secara ilegal. Kemudian security threat untuk yang integrity, ya, di mana tadi pesannya tidak boleh diubah-ubah. Ya udah, seperti yang pertama tadi, seperti yang confidentiality tadi, si Darth intercept message-nya. Kalau yang pertama tadi untuk confidential dia hanya membacanya saja. Sementara kalau yang ini, yang kedua ini, dia dimanipulasi message-nya. Kemudian dikirim lagi ke Alice. Nah, ini ada nanti akan terhubung juga untuk yang non-repudiation ya. Nah, yang ketiga adalah ancaman untuk availability. Misalnya si Bob mau akses ke server, kalau availability berarti dia harus bisa akses server all the time gitu, setiap saat. Biasanya nama parameternya itu 95 atau 99,999% server harus tersedia oleh Bob. Ya, nah kalau berarti ancamannya apa? Ancamannya paling mudah adalah menggunakan denial of service. Jadi si Darth akan mengirim ke pesan banyak gitu ya, mengirim paket yang banyak, servernya sampai
overload, dan akhirnya dia servernya down. Nah, seperti itu, denial of service. Denial of service berarti service-nya apa? Deny itu apa sih? Tidak diakui, tolak. Ya itulah, service-nya tidak tersedia. Ya. Maaf. Nah, tertolak. Oke. Nah, no repudiation ini berhubungan sama integrity tadi ya. Berarti attack-nya adalah replaying attack. Replaying attack itu si Darth-nya mengubah message dan kemudian di replay ke Alice. Ya misalnya si Bob ngomong ke Alice, mau ngomong ke Alice kalau dia akan ketemuan di bioskop jam 7 misalnya, di intercept sama Darth, diganti kita ketemuan di bioskop jam 10, dikirim ke Alice. Alice taunya ketemuan jam 10, Alice datang jam 10, sementara si Bob taunya datang jam 7 gitu ya. Nah, si Alice akhirnya ngomong ke Bob, kalau kok jam 10 nggak datang. Nah, sementara si Bob taunya dia ngirimnya jam 7 saya datang gitu. Nah, si Alice nggak bisa membuktikan kalau si Bob ini beneran ngirim message yang jam 7 tadi. Sementara si Bob ya cuma bisa bilang seperti itu. Nah, berarti kalau yang tadi saya sudah bilang juga harus ada sebuah third party yang mengawasi percakapan antara Bob dan Alice. Jadi walaupun si Darth-nya mengubah message, si trusted third party ini dia bisa tahu mungkin via log gitu ya, ketahuan atau historinya ketahuan Bob ngirimnya jam 7. Nah, kemudian entah kenapa di tengah-tengah berubah jadi jam 10, berarti ada seseorang di tengah-tengahnya gitu. Nah, ini replaying attack. Oke, itu basicnya. Oh, yang terakhir authentication, identity theft. Nah, ini gampang aja ya, misalnya sosial media kalian dihack misalnya, passwordnya jadi dipakai orang lain gitu. Ya berarti orang lain tersebut telah melakukan kejahatan identity theft. Dia berpura-pura untuk menjadi diri kalian sendiri. Nah, misalnya seperti itu, si Darth-nya mengambil identity dari bot, kemudian dia mengirim pesan ke Alice. Alice taunya ini dari Bob, ya karena si Darth ini dia berpura-pura sebagai si Bob ini. Nah, itu identity theft. Itu basic dari network security. Ya. Sekarang kita masuk ke software defined networking. Nah, kalian tahu, mungkin yang kalian tahu kalau internet provider itu semuanya pakainya IP base ya. IP base itu agak berbeda dengan SDN. Jadi IP base dan SDN ini dua konsep yang berbeda. SDN ini cukup baru, mungkin dari 2000-an diperkenalkan, software defined networking. Nah, kenapa butuh ada sebuah paradigma network yang berbeda gitu? Memangnya IP base yang sekarang ada masalah apa? Nah, masalah pertama untuk yang IP base sekarang adalah kompleks dalam mengkonfigur individual network elements-nya, individual network device. Ini contohnya seperti ini. Ini misalnya ada sebuah provider ISP gitu ya. Ada kliennya, kemudian ada routernya, ada beberapa router sebelum akhirnya mencapai server. Nah, kalau di yang IP base sekarang, setiap router ini kalau kita mau konfigurnya itu individually gitu ya. Ini harus diubah satu-satu. Itu sangat kompleks kalau di IP base yang sekarang, apalagi kalau misalnya besar gitu ya networknya. Ini contoh seperti ini namanya horizontally integrated, jadi secara horizontal dia terintegrasi. Kemudian ada lagi salah satu yang kedua limitation-nya adalah dia vertically integrated. Kalian tahu mungkin udah pernah dengar namanya OSI layer ya, ada OSI layer itu kan yang dipakai di IP network sekarang ada 7 layer. Sekarang kita pangkas aja jadi ada 3 misalnya. Ada hardware di bawah, physical layer, operating system, dan juga ada application layer paling atas, tahu ya. OSI layer paling atas kan application. Nah, 3 ini dia integrated dan biasanya hanya satu buah vendor gitu. Misalnya satu vendor untuk semuanya. Jadi bagian fisikalnya vendor X, operating sistemnya vendor X, aplikasinya vendor X juga. Jadi dia terintegrasi hanya satu vendor. Nah, kalau misalnya kita mau ganti satu vendor,
satu vendor untuk aplikasinya doang, misalnya saya ganti application dari vendor Y, berarti dia komunikasi antara kedua layer ini tentu harus diubah gitu ya. Komunikasi ya. Begitu juga kalau yang dari operating sistemnya kita ganti vendor Z lagi. Berarti ininya juga harus berubah, yang ke bawah berubah, yang ke atas berubah komunikasinya. Kalian tahu kalau layer kan dia harus berunut gitu ya, dari bawah, dari physical layer sampai application layer untuk komunikasi. Jadi kalau ada layer yang berubah, harus diubah juga dalam kodenya. Itu bisa million lines of code ya, bisa banyak banget code-nya dan spesifik. Enggak semua vendor, apalagi vendor-vendor besar itu open source codingannya. Juniper, Cisco, dia mostly nggak open source, dia nggak dibuka secara luas codingannya. Jadi kita harus inform ke mereka, teknikal mereka harus ganti-ganti segala macam. Nah, itu ribet ya. Jadi network sekarang horizontal dan vertically integrated. Nah, kemudian masuk konsep SDN. Konsepnya gimana? Easy aja. Yang tadinya vertically integrated itu dipecah sama SDN. Nah, kalau yang tadi ini bisa dibilang yang ini control planes yang sebelah sini, yang ini data planes ya. Nah, layer data, layer control. Kalau yang sebelumnya yang terintegrasi di SDN dia dipisah, namanya decoupled. Control and data planes are decoupled. Jadi dipisah. Nah, kalau dipisah terus gimana konsekuensinya? Konsekuensinya semua aplikasi, semua logic, semua hal-hal yang bisa digunakan untuk memastikan network itu bisa bekerja, semuanya dipindahkan ke control plane. Nah, siapa yang ngatur? Ada namanya SDN controller. Di SDN itu di control plane-nya itu sebagai otaknya, bisa dibilang. Dia yang ngatur semuanya. Nah, semua network programmability itu pakai software yang ada di SDN controller. Jadi network operator dia cuma butuh mengcoding sebuah aplikasi, ditempatkan di SDN controller. Nah, kemudian networknya bisa bekerja. Data plane-nya ngapain? Data plane-nya yang paling bawah ya, fisikalnya cuma switch, SDN switch. Kalau yang tadi kan router ya, bedanya moga-moga tahu ya, router sama switch kurang lebih. Kalau router itu dia punya ada brain-nya sendiri, di router itu dia bisa memforward paket, bisa memblok paket, bisa nggak cuma forward, misalnya meroute paket, namanya router, berarti dia bisa mengalihkan aliran paket gitu ya, sesuai dengan load yang ada di linknya tersebut. Itu router, jadi emang lebih kompleks. Makanya saya bilang router itu agak lebih susah, lebih kompleks untuk dikonfigur dibandingkan kalau switch. Switch cuma forwarding doang ya, forward. Jadi kalau dapat paket, incoming paket, dikirimlah ke tujuan. Berdasarkan apa? Berdasarkan ada, kalau di SDN namanya flow table, jadi ada table-nya. Table berisikan pasangan-pasangan antara IP address sumber dan IP address tujuan. Atau juga bisa juga berdasarkan MAC address sumber, MAC address tujuan. Jadi kalau misalnya ada paket masuk, si switch cuma tinggal ngecek di flow table, kalau ada di forward, udah. Nggak perlu dia bingung rutenya harus lewat mana, nggak perlu seperti itu. Jadi memudahkan di konfigurasi data plane-nya. Ya, sementara kalau di software tadi yang saya bilang di control planes, itu cukup sekali aja kita bikin, kita coding di awal, taruh di SDN controller, udah nanti SDN controller yang akan mengatur networknya supaya berjalan. Ya. Nah, jadi strukturnya gimana? Ya? Jadi dipisah data plane, control plane, terus ada manajemen atau biasanya application plane ya. Data plane ya tadi switch, ada usernya dan ada serversnya. Control plane cuma controller doang, SDN controller. Kemudian ada aplikasinya. Nah, ini bisa apa aja, bisa forwarding, load balancer, atau yang hari ini akan dipaparkan adalah actually not DDoS mitigation tapi DDoS detection ya. Jadi kita bisa aplikasinya kita coding aja, taruh di controller, nah dia akan mengatur data plane-nya. Nah, untuk bisa
paling mudah gitu ya untuk di lab, misalnya ini juga mungkin salah satu ide juga buat lab di Mercu Buana, kita bisa pakai emulator namanya Mininet. Dengan menggunakan Mininet kita bisa membuat sebuah topologi seperti ini. Ada hostnya, ada SDN switch, dan ini controllernya. Nah, si hostnya ini dia seperti mesin asli, jadi si host ini bisa ngirim paket ke sini, bisa ngirim paket ke sini, dan seterusnya. Kalau mau yang lebih canggih lagi, hostnya diganti dengan Docker based host. Nah, ini lebih advance. Jadi kalau dengan Docker based, di dalam hostnya ini kita bisa install berbagai macam aplikasi. Bisa install aplikasi DDoS misalnya. Jadi dari host 1 bisa melakukan serangan DDoS kepada host 4. Nah, itu bisa diinstal untuk menggunakan Docker base. Kalau Mininet host yang standar nggak bisa seperti itu. Cuma misalnya ping aja bisa, oke. Ngirim-ngirim paket biasa bisa. Nah, ini mungkin bisa jadi ide buat nanti di lab di UMB. Nah, kemudian canggih ya SDN ya, tadi decouple control plane dan data plane, apakah itu secure? Nah, dari paparan tadi mungkin langsung kepikiran gitu ya. Kalau SDN kita pisahkan control plane-nya di SDN controller. SDN controller jadi otaknya. Berarti isu paling utama adalah itu single point of failure. Jadi kalau ada orang yang berhasil menghack ya, misalnya menghack atau mendisrupt availability-nya si SDN controller, berarti seluruh jaringan akan ya mati, seluruh jaringan akan down. Nah, itu namanya single point of failure. Walaupun sebenarnya ada banyak, makanya masih banyak security yang bisa ditelaah gitu di SDN ini. Misalnya DDoS masih bisa terjadi di SDN, spoofing, sniffing masih bisa terjadi di SDN gitu ya. Nah, untuk yang kali ini saya akan lebih bahas DDoS-nya, kemudian lebih bahas detection-nya ya, walaupun ada prevention, ada mitigation, tapi kita bahas DDoS, detection, dan strateginya adalah menggunakan machine learning atau deep learning. Good. Nah, ini yang kita akan bahas, DDoS detection with machine learning, deep learning. Nah, kita bahas sedikit lagi mengenai deep learning ya sekarang. Ayo kita masuk ke deep learning. Deep learning itu apa sih? Mungkin tahu ya, AI, Artificial Intelligence, itu udah lama banget, dari tahun 1950-an sudah dipaparkan ya mengenai Artificial Intelligence, di mana mesin kita melatih mesin untuk melakukan pekerjaan yang manusia bisa kerjakan. Ya. Dari Artificial Intelligence di 90-an muncul machine learning. Misalnya kalau zaman dulu yang paling sering digunakan adalah untuk memfilter spam gitu ya, itu bisa pakai machine learning. Nah, kemudian muncul lagi di 2010-an itu deep learning. Kenapa deep learning muncul? Motivasi pertamanya adalah untuk melakukan image detection, image recognition, semua yang berbasis image atau video. Nah, itu pakai deep learning. Kenapa harus pakai deep learning? Yang paling pertama, deep learning itu bisa menghasilkan hasil yang bagus, misalnya untuk object detection atau image recognition, dibandingkan dengan machine learning, deep learning hasilnya lebih bagus. Kenapa? Karena deep learning yang pertama dia bisa handle data yang besar gitu ya. Kalau kalian tahu, data untuk image, data untuk video itu kan size-nya besar, bisa gigabytes, terabytes. Nah, itu deep learning lah yang sanggup menghandle data-data yang besar tersebut. Jangan menghandle data tersebut, dia bisa menghasilkan hasil yang bagus juga. Nah, kemudian deep learning bisa, ini namanya feature engineering. Jadi kalau kita mau ngelatih sebuah mesin, kita harus ngasih tahu fitur-fiturnya apa supaya si mesin bisa mendesain sesuatu. Misalnya kalau kita mau melatih sebuah mesin untuk mendeteksi gambar kucing, nah kita harus menginput fitur-fitur dari kucing tersebut. Misalnya ada whiskernya, ada kumisnya atau kupingnya seperti ini. Nah itu fitur-fitur. Nah kalau machine learning dia harus manual. Kita harus ngasih tahu manual. Oke, fiturnya kucing itu ini. Kalau di deep learning kita cuma kasih aja, oke, ini gambar cat.
Ini gambar cat. Belajar sendiri. Itu namanya feature engineering. Kemudian salah satu terang terakhir advantage-nya deep learning adalah pas saat testing time pas saat testing waktunya lebih sedikit, jadi lebih instan gitu ya. Kalau misalnya kita tes dengan sebuah gambar langsung keluar deteksinya, oke, ini adalah gambar kucing. Misalnya kita juga testing dengan sebuah konteks network security ya, misalnya kita lakukan serangan DDoS, si anomaly detection kita akan tahu, oke, ini adalah DDoS attack. Dalam hal testing dia lebih cepat dibandingkan machine learning. Tapi tetap ada disadvantage-nya, nggak mungkin semuanya advantage. Disadvantage dari deep learning yang pertama, dia butuh training time yang lebih besar. Ya. Kita harus nge-training karena tadi itu sebenarnya, karena feature engineering-nya si deep learning sendiri yang belajar, kita nggak ngasih tahu secara detail, maka training time-nya dia lebih lama gitu ya. Memang jadinya testing time-nya lebih cepat, jauh lebih cepat. Jadi kalau trade off-nya lebih mending kita train lebih lama di awal, taruhlah sebuah model kalau untuk yang dataset besar itu model itu bisa dilatih mungkin seminggu atau sebulan ya. Tapi pas testing time dia akan sangat cepat. Jadi trade off-nya masih lebih oke pakai deep learning gitu ya trade off-nya. Nah, deep learning satu lagi disadvantage-nya adalah dia butuh processing power yang mungkin lebih gede. Kenapa? Mungkin kalian tahu. Karena dia akan melatih image, jadi dia deep learning itu ada namanya TensorFlow. TensorFlow itu dia akan lebih bagus kalau menggunakan GeForce. GeForce itu video card ya, GPU, sorry. GPU-nya harus GeForce, karena di GeForce, kenapa harus GeForce? Kenapa nggak AMD misalnya, kan AMD juga ada GPU. Karena kalau di TensorFlow itu dia pakai namanya CUDA cores, inti kuda, bukan kuda hewan ya, tapi CUDA itu kuda ya. Nah, TensorFlow menggunakan CUDA cores yang cuma ada di GPU-nya GeForce Nvidia, jadi dia nggak bisa pakai AMD. Nah, dulu 1-2 tahun yang lalu ada shortage dari GPU gitu ya, bahkan lab saya pun di sini kita kesusahan buat memesan PC dengan Nvidia GeForce karena memang benar langka 1-2 tahun yang lalu ini GPU-nya. Oke, next. Prosesnya gimana? Nah, tadi saya udah bilang kalau mau melatih machine learning atau deep learning kita harus ada training phase dan testing phase. Misalnya kalau kita mau melatih sebuah model kita dengan sebuah serangan DDoS misalnya, ya udah kita harus mengkolek banyak data mengenai serangan DDoS, kita training. Nah, kemudian si modelnya akan dia sudah belajar bahwa traffic seperti ini adalah DDoS misalnya. Kemudian kita testing phase, apakah benar si model tersebut bisa membedakan antara DDoS attack dengan normal traffic yang biasa. Karena prosesnya seperti ini ya, dan dia biasanya berputar terus. Mungkin dilatihnya di awal gitu ya. Dilatih di awal jangan cukup lama kalau untuk deep learning, kemudian di testing. Nah, classification-nya sendiri biasa ada 2 ya untuk deep learning, ada supervised sama unsupervised. Satu lagi ada semi supervised tapi ya nggak ditampilkan di gambar ini. Supervised learning berarti kita melatih deep learning-nya dengan dataset yang berlabel. Jadi ada label ya, kalau misalnya kita pakai latih dengan gambar kucing, ya kita kasih label ini kucing gitu misalnya. Kalau unsupervised dia tidak pakai label. Nah, kemudian di unsupervised kita bisa classification. Nah, contohnya tadi kita bisa mengklasifikasi gambar kucing atau gambar manusia misalnya. Itu contoh realnya. Kalau regression itu untuk memprediksi data yang continuous. Misalnya kita ada data dari tahun 2010 mahasiswa MTE ada misalnya penerimaannya ada 20 orang, 2011 ada 20 orang misalnya. Nah, itu continuous kan mungkin akan selalu naik. Kita dapat data sampai 2020 misalnya.
Nah, kemudian kita latih model kita akan bisa memprediksi bagaimana penerimaan MTU untuk 10 tahun ke depan. Itu untuk contoh regression. Nah, kalau clustering, dia mirip classification ya. Cuma bedanya karena dia unsupervised, dia nggak ada labelnya saat dilatih, berarti dikelompokkan gitu. Oke, kalau dikelompokkan, kalau yang gambar kucing seperti ini, gambar anjing seperti ini misalnya. Nah, untuk di implementasi yang sekarang, untuk yang anomaly detection, untuk di DOS anomaly detection, kita akan pakai supervised learning, berarti akan dilatih dengan label untuk mengklasifikasi sesuatu. Oke. Ini model-model yang bisa dipakai. Ada namanya MLP model, CNN model, STM, CNN LSTM. Kemudian datasetnya bisa ini CIDS, ini isinya DDoS dan botnet. Kemudian ada CTU13 dataset, botnet dataset. Lanjut lagi agak lebih cepat. Kita implementasinya, nah ini implementasinya ya. Ada 15 buah switch, ada 18 buah host, dan sebuah web server ya yang hijau ini sebagai target. Ini bisa diemulasi di Mininet yang tadi saya sudah bilang. Nah, kemudian modulnya seperti apa untuk SDN? Nah, ini kan tadi mirip gambar yang tadi ya, ini data plane, control plane, application plane. Contoh kali ini saya lihat, saya kasih tahu aja ada namanya statistic collector, kemudian ada feature extraction dan calculation. Nah, kemudian si terakhir adalah si deep learning based detector. Statistic collector berarti dia mengambil paket statistik paket ya dari data plane, diambil aja raw datanya, kemudian dimasukkan ke feature extraction untuk ekstrak feature-nya, untuk kemudian dikalkulasi. Kenapa perlu ada kalkulasi? Karena raw data itu cuma protokol, IP address, kemudian misalnya number of packets, number of packet size, tidak ada average packet size, tidak ada average number of packets. Nah, ini dikalkulasi di feature yang ini, di aplikasi ini. Kemudian kalau kita sudah tahu feature-feature-nya, kita masukkan ke DL based deep learning anomalinya, kemudian akan bisa diketahui gitu ya. Kita pakai deep learning model untuk mengetahui seberapa bagus model tersebut dalam mendeteksi sebuah DDoS attack misalnya. Nah, untuk yang operational workflow-nya seperti ini kurang lebih. Saat offline mode berarti yang dua di sebelah kiri, atau bisa dibilang saat training phase-nya itu yang sebelah sini ya. Jadi kita untuk mengambil dataset, kita pakai yang tiga modul ini, statistic collector, flow analyzer, dan feature extractor. Kemudian kita testing dengan detektor. Kemudian untuk real time kita jalankan semua aplikasinya. Nah, gimana cara taunya kalau model kita bekerja dengan baik? Nah, biasanya kita pakai namanya confusion matrix. Confusion matrix dia ada 4 parameter, true negatif, true positif, false positif, false negatif. Gitu ya. Karena ini sebutannya namanya binary classification, berarti cuma ada positif atau negatif, 0 atau 1. Kalau 1 itu adalah attack, 0 itu normal. Nah, kita pakai confusion matrix ini. Nah, dari sini kita bisa menghitung namanya akurasi, precision, specificity, recall, sama F1 score. Nah, ini biasa dipakai untuk mengetahui sebagus mana model kita yang kita kerjakan. Nggak perlu lebih detail ya, waktunya sudah cukup mepet. Nah, saya akan model pertama tadi saya sudah bilang ada CNN LSTM. CNN LSTM ini layeringnya seperti ini. Contoh saja ya, setiap researcher mungkin akan beda layeringnya. Kalau CNN LSTM berarti ada CNN layer dan ada LSTM layer. Nah, ini X1, X2, Xn ini adalah fitur-fiturnya. Nah, labelnya ya tadi 0 atau 1, attack atau deny traffic. Jadi kita training dengan menggunakan label, namanya classified, supervisor learning. Ini detailnya, tidak perlu lebih detail lagi, ya. Layernya seperti ini. Nah, kemudian setiap layer kita perlu ada hyperparameter. Hyperparameternya itu biasanya kita dapat dari evaluation, dari eksperimen. Jadi kita harus tahu
nilai hyperparameter yang paling optimum gitu ya. Nah, yang saya mau infokan kalau di binary classification gitu ya, di layer terakhir sebelum ke output itu adalah 0 atau 1, kita gunakan namanya sigmoid activation function. Ini yang sigmoid activation function ini yang mengerjakan si binary classification antara DDoS atau misalnya normal traffic. Ini CNN LSTM seperti ini. Nah, MLP, satu lagi MLP yang multi layer perceptron model, itu dia tidak ada CNN layer, tidak ada LSTM layer, jadi hanya dense layer saja. Dan kemudian terakhirnya adalah sigmoid layer, sama. Nah, ayo kita lihat skenario-nya. Yang pertama, skenario misalnya flooding DDoS attack. Jadi flooding DDoS yang merah ini dia akan melakukan flooding attack ya. Kenapa DDoS? Tadi di awal saya bahas kan DOS attack. DOS attack itu kalau misalnya cuma satu aja yang menyerang web server. Kalau DDoS attack berarti ada beberapa host yang menyerang si web server, itu namanya DDoS. DDoS itu distributed, berarti ada banyak sumber serangannya. Nah, kita train model dengan dataset ini, jadi kita serang, kita ambil datanya, kemudian kita train, kemudian kita tes. Nah, akhirnya dengan menggunakan MLP model, hasilnya seperti ini ya. Terus ada confusion matrix-nya, ada true negatifnya sekian, false negatifnya sekian, dan seterusnya. Kemudian sebelah kanan ini grafik performance-nya, akurasi, precision, dan seterusnya. Nah, ini terlihat cukup baik ya, di atas paling kecilnya 98,6%. Jadi 99,72% paling tinggi. Nah, berarti ini si modelnya cukup baik dalam membedakan antara DDoS dan benign traffic. Saya sudah ngetes pakai yang machine learning biasa, SVM model itu di bawah 95% hasilnya. Jadi kalau deep learning memang hasilnya akan lebih bagus. Kemudian yang skenario kedua, slow DDoS. Nah, ini bedanya dari flooding DDoS. Kalau slow DDoS itu dia serangannya ngirim paketnya pelan ya, namanya slow berarti kan pelan. Karena pelan dia kan seolah-olah seperti normal traffic. Tapi sebenarnya dia adalah sebuah DDoS ya. Yang akan meluncurkan atau menyerang dengan slow DDoS ya yang ini, yang kuning ini. Sementara yang merah dia tetap flooding DDoS. Jadi kembali sama seperti yang sebelumnya ya, kita ambil datanya, kita latih modelnya, kemudian kita tes. Ya, ternyata dengan menggunakan CNN LSTM hasilnya jauh lebih baik. Semuanya di atas 99%, bahkan ada yang 100% recall-nya, berarti false negatifnya 0. Memang di kesimpulan dari salah satu riset saya, si CNN LSTM ini lebih bagus daripada MLP model, daripada yang sebelumnya. Namun, si CNN LSTM ini karena dia ada layer CNN, ada layernya LSTM, hasilnya dia training time-nya lebih lama. Bisa 2-3 kali lebih lama daripada MLP. Jadi kurang bagus untuk kita mau real time detection misalnya. Oke, online demo. Yang pertama adalah MLP based flooding DDoS detection. Let's see, saya mau share ya. Sebentar ya, saya share. Oke, saya share. Ya, oke. Ini adalah PC saya di lab di kampus. Ini codingan untuk MLP-nya. Mari kita start saja biar cepat. Nah, terlihat ya dia sedang dilatih ya, di-train pada 120.000 samples, validate pada 30.000 samples, jadi dilatih dulu. Saya pakai 5 epoch itu berarti dilatih 5 kali, iterasi ada 5 kali, si MLP modelnya dilatih. Nah, ini akan sekitar 2 menit. Kita lihat sedikit codingannya.
codingnya sebenarnya logiknya nggak terlalu susah ya, nggak perlu banyak if else, while, dan sebagainya. Kalau di codingan deep learning ini cukup oke, kita ambil dataset untuk training, ya, kemudian kita masukkan feature-nya yang kita mau apa, kita specify feature-nya seperti ini. Kemudian untuk yang testing dataset juga kita ambil, kembali lagi specify feature-nya apa. Nah, kemudian modelnya itu di dalam sini, di dalam definition initiation model ini. Kita lihat kan di sini ada dense layer ini lebih minimize daripada yang tadi saya paparkan di slide ya, tapi intinya sama. Kalau MLP cuma ada dense layer. Nah, kemudian terlihat activation-nya sigmoid gitu kan. Sesuai sama yang tadi. Nah, mudah ya, jadi untuk tinggal pakai library-nya aja, library dari TensorFlow atau dari Keras, kita bikin modelnya dapat. Ini adalah model dari MLP model. Cuma berapa line code ini, dari sini sampai sini, ini adalah MLP model. Sangat mudah. Ya mungkin nggak secara aslinya nggak semudah ini ya, di dalamnya nggak semudah ini, tapi untuk mengcodingnya ya nggak terlalu rumit. Kemudian yang seterusnya adalah untuk menampilkan performance matrix-nya. Kita lihat sebentar lagi selesai, sudah epoch 5. Nanti akan muncul ya seperti ini. Mari kita lihat confusion matrix-nya dulu ya. Confusion matrix seperti ini, ada true negatif, false positif, false negatif, true positifnya sekian. Kemudian dari sini kalau kita calculate akan dapat akurasi presisinya sekian gitu ya, 97%, oke. Not bad, tapi sebenarnya ini jelek gitu ya. Kenapa jelek? Karena kita cuma latih 5 epoch. Karena cuma sedikit kita latihnya. Harusnya minimal biasanya 50 epoch, tapi kalau 50 epoch bisa sampai 10 menitan. Nah, kita tahu jelek dari ininya, graf ini. Graf model loss sama model akurasi. Kita kan yang sumbu X-nya adalah epochnya tadi, jadi cuma sampai 5, ya terlihat sampai 4, ini di stop sampai sini. Gitu ya. Ini juga di stop sampai sini. Sebenarnya kalau kita perbanyak epochnya, dia akan sampai ya tentu sampai 50 ya, misalnya. Dia akan bagus seperti ini grafiknya. Kalau kalian lihat di mouse-nya, akan si biru sama yang orange-nya ini dia akan berhimpit. Nah, kalau udah dia berhimpit di bawah seperti ini, berarti dia bagus. Berhimpit di atas untuk yang di bagian akurasi, berarti dia bagus. Nah, ini contoh untuk yang offline. Jadi kita sudah punya datasetnya, tinggal kita tes saja model, kita learn modelnya. Berarti kalau kita sudah melatih, kita sudah dapat model yang dilatih, kita bisa save modelnya. Nah, terus gimana online-nya? Nah, sekarang kita lihat online-nya. Online-nya saya ada video ya. Ini videonya. Oke. Jadi sebelah kiri ini adalah ONOS controller ya. Jadi controllernya namanya ONOS. Sebelah kanan atas, yang kanan atas ini terminal untuk run codingan anomaly detection, yang kanan bawah untuk trafficnya. Jadi karena ini real time, ya kita yang kanan bawah dulu yaitu normal traffic, kita run. Kalau kita run si normal traffic, maka device-nya di sebelah kiri akan muncul. Ya, akan muncul host-nya, ini switch-nya 2, ada flow-nya, kalau kalian lihat ada flow-nya 81 di sini. Nah, ini host-nya ada 10. Kita pakai sangat kecil. Ya. Kalau kita run yang bagian kanan atas, yaitu anomaly detection, karena ini cuma normal traffic, berarti tidak ada attack traffic sama sekali. Yang kanan atas, perhatikan, akan muncul, oke, tidak ada normal traffic, berarti labelnya label 0 atau benign traffic. Nah, kemudian saat kita jalankan si attack traffic-nya, kalian lihat flow-nya sekarang bertambah ya, jadi 250, jadi 300-an ya, 250-an, sorry. Terus pas kita run juga yang kanan atas untuk anomaly detection, akhirnya muncul, nah, attack traffic detected. Jadi sudah terdeteksi attack traffic-nya. Nah, kita bisa mendapatkan hal ini karena modelnya sudah dilatih sebelumnya. Dan kalian lihat ini cukup cepat dalam
mendeteksi ya testing time-nya. Oke. Sudah kita lihat demonya, lanjut ke yang terakhir adalah research challenge ya. Research challenge kalau dari yang kita lihat apa nih? Kita sudah tahu caranya tadi kan di training dulu modelnya, kemudian dites gitu ya. Sebenarnya di tesnya harus menggunakan skenario yang sama dengan saat training. Bagaimana kalau di tengah-tengah saat testing ada namanya adversarial, ada ada sampel yang baru yang si deep learning-nya atau detection-nya nggak tahu sebelumnya. Nah, kalau dia nggak tahu itu namanya adversary attacks. Kenapa perlu adversary attacks? Karena pattern dari attack sendiri itu dia evolving ya, berubah-ubah. Setiap hari berubah-ubah pattern-nya. Jadi kita perlu challenge juga research di adversary attacks. Cara untuk menggenerate adversary attack biasanya menggunakan GAN, Generative Adversarial Model, ya, atau menggunakan perturbation. Perturbation ini ya attack traffic-nya pas kita mau menyerang kita ganti-ganti, kita ubah-ubah. Nah, hasilnya gimana kalau misalnya contoh kecil aja, di trainingnya dengan dataset floating DDoS, tapi di tesnya dengan datasetnya slow DDoS. Kan ini dua skenario yang berbeda nih. Berarti si slow DDoS-nya adalah adversary-nya. Akhirnya apa? Akhirnya si performance-nya menurun ya. Yang tadinya 90-an, akhirnya di bawah 85. Terlihat ya, berarti terlihat bahwa kalau si deep learning-nya dilatih dengan sesuatu hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya, belum pernah dilatih sebelumnya, dia akan menurunkan performa deteksinya. Kalau gitu, salah satu caranya adalah dengan menggunakan adversarial learning namanya, berbasis sliding window. Nah ini, misalnya kita latih dengan biru, testingnya coklat, kemudian muncul adversary di mana testingnya adalah abu-abu, gitu ya. Kalau dalam situasi ini, berarti yang performanya akan menurun. Adversarial learning-nya dari mana? Ya kita ambil sebagian dari testing dataset, kita training. Kalian lihat ya, masuk ke sini dia. Masuk ke sini. Nah, kalau misalnya ada dataset baru, ya sebagiannya kita masukin lagi. Nah, sliding window berarti yang tadinya abu-abunya di atas, dia ke bawah. Gitu. Itu namanya sliding window. Dia berpindah. Gitu ya, sliding. Kemudian ada dataset baru lagi yang kuning misalnya, nah dia pindah ke paling atas. Nah kalau seperti ini, bagaimana hasilnya? Nah kemungkinan akan meningkatkan performa dari deteksi. Nah kemudian yang kedua, ini lebih advance lagi, namanya federated continual learning ya. Kalau kalian tahu, federated learning sendiri dipakai di Google gitu, di mana dipakainya? Di HP kalian sendiri gitu ya. Di HP kalian itu ada learning-nya. Jadi misalnya paling gampang Google itu dia menggunakan federated learning untuk text prediction. Kalau kalian mau ngetik saya mau mak apa gitu ya, MA doang, nanti dia akan prediksi maknya itu apa terusannya, makan, main, apakah mandi dan sebagainya gitu. Nah, itu dia pakai federated learning. Jadi setiap device akan learning sendiri-sendiri. Kemudian diupdate ke server, kemudian dikembalikan lagi ke device-nya. Kalau dalam hal network security berarti misalnya device 1 dilatih dengan floating DDoS, device 2 dilatih dengan slow DDoS, ya, kemudian diupdate. Kalau misalnya nanti ada serangan, tadi device 2 slow DDoS ya. Kalau misalnya ada serangan floating DDoS ke device 2, dia akan bisa tahu. Kenapa bisa tahu? Karena dia dapat update dari device 1 gitu ya. Jadi federated learning itu bisa dipakai untuk mendeteksi adversarial attack. Nah, dari pemaparan ini saya kasih sedikit master thesis topik yang bisa digunakan kalau ada bisa diteliti ya. Yang pertama mempropos sebuah model GAN untuk ya tadi kan GAN untuk membuat adversary attack. Nah, kita topiknya adalah membuat model GAN yang baru gitu ya. Kemudian yang kedua, ini lebih ke online, jadi smart, saya sebutnya smart adversarial attack generator. Jadi kalau misalnya kalian sebagai attacker, kalian bisa secara pintar ya mengubah-ubah tipe serangan kalian gitu. Tujuannya tadi untuk menurunkan deteksi performa. Nah, kemudian yang terakhir ya misalnya
karena ada perbedaan ya, konsep drift itu berarti perbedaan misalnya dari dataset DDoS, flooding DDoS dengan dataset slow DDoS, akan pasti ada perbedaannya. Nah, itu gimana cara mendeteksi perbedaan tersebut. Nah, itu yang topik yang ketiga. Nah, kalau tertarik bisa menghubungi saya via email. Saya lebih sering buka ini daripada Gmail atau yang email Mercu Buana. Jadi kalau tertarik dengan network security dari topik yang barusan tiga topik yang saya kasih, atau mau punya topik sendiri mengenai network security, bisa silahkan hubungin saya. Saya mungkin bisa jadi pembimbing gitu ya. Baik, sekian saja dari saya. Masih ada waktu mungkin sekitar 15 menit. Saya kembalikan ke Bu Maya sebagai Pak moderator. Saya kembalikan untuk sesi tanya jawab. Terima kasih semuanya. Silakan bertanya kalau ada yang mau bertanya ya. Baik, terima kasih Pak Beni Nugraha ya. Paparannya sangat menarik sekali Pak Beni. Sangat jelas, sangat komprehensif, sangat terstruktur ya. Saya kira mahasiswa dan para peserta di sini akan bisa dengan mudah untuk mengikuti setiap step-step yang disampaikan oleh Pak Beni dalam menjelaskan terkait dengan topik yang disampaikan di kuliah tamu hari ini, Pak Beni. Terima kasih Pak Beni untuk paparannya. Ya, jadi sebagai beberapa poin-poin yang mungkin bisa saya sampaikan di sini terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Beni. Tadi disebutkan juga tentang security objektif, yaitu bahwa ada confidentiality, integrity, availability, dan non-repudiation and authentication. Ini bagian penting daripada security objektif ya, ini harus tercapai semuanya, yang kelima ini. Kemudian juga dijelaskan oleh Pak Beni tadi terkait dengan SDN Software Defined Network ya, ada struktur, ada arsitekturnya, dan ada fungsinya ya untuk membuat berbasis software nantinya pembagian jaringan tersebut berdasarkan kontrol yang terpusat. Kemudian juga disampaikan deep learning ya, kelemahan-kelemahannya dan juga kelebihannya untuk mendeteksi serangan ya. Jadi dengan deep learning ini diharapkan tingkat akurasinya tadi sudah diperlihatkan dengan demo juga, bahwa kalau menggunakan deep learning tingkat akurasinya lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan machine learning. Terus mengenai yang terakhir itu ditutup dengan research challenge ya Pak Beni ya. Mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa yang tertarik silakan untuk menghubungi Pak Beni, tadi sudah diberikan emailnya, untuk bisa menjadi berkonsultasi atau juga bahkan bisa menjadi pembimbing, mungkin pembimbing dalam tesis ataupun tugas akhir. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan kepada para peserta ya untuk bertanya. Saya kira ini sudah ada 191 orang, sangat ramai. Topik ini sangat menarik. Silakan ditanyakan Bapak Ibu semua terkait dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan terkait dengan network security secara umum, ataukah lebih detail lagi terkait dengan sistem pendeteksian serangan. Silakan. Ya, silakan, jangan malu, boleh di chat atau di angkat tangan biar bisa ngobrol langsung juga boleh ya. Iya. Kemudian slide-nya sendiri akan di-share apa bagaimana ya Pak ya? Kalau memang boleh berkenan di-share, nanti di-share oleh panitia Pak Beni. Ya, saya tidak masalah. Oke. Karena Oke, baik, nanti mungkin panitia bisa untuk men-share di chat ini ya, di kolom chat ini. Silakan bagi para peserta untuk mendownloadnya nantinya. Ya, karena kan ada emailnya. Tadi saya di belakang emailnya mungkin nggak sempat dicatat. Jadi kalau ada slide-nya jadi bisa tahu ada emailnya gitu. Iya, betul Pak. Betul sekali. Ya. Baik. Bagaimana nih, ada pertanyaan teman-teman? Oke, untuk untuk bahannya sudah di-share ya, rekan-rekan. Mungkin sambil menunggu Pak Denny, ini terkait dengan sistem pendeteksian ini, tadi kan sudah disebutkan bahwa memang melalui deep learning ini kalau saya lihat tadi performansinya tinggi Pak ya. Itu apa yang membedakan kenapa performansi deep learning dibandingkan machine learning itu lebih tinggi daripada deep learning lebih tinggi daripada machine learning Pak Denny? Ya, sebenarnya lebih ke yang lebih
ininya ya, yang lebih apa sih namanya? Dia ada namanya feature engineering. Tadi saya sudah sampaikan sedikit feature engineering kalau di deep learning, dan kemudian di dalam deep learning sendiri itu kan dia berlayer-layer ya. Jadi nggak cuma misalnya satu layer doang kayak machine learning, satu layer saya di train keluar outputnya apa gitu. Nah, kalau deep learning dia berlayer-layer. Nah, layer-layer itu dia akan di setiap layer ada fungsi-fungsinya sendiri. Gitu. Jadi misalnya dari awal tadi ada 9 feature yang kita latih, kita masukkan ke layer paling atas. Nah, dari layer paling atas dia akan mendeteksi feature mana yang lebih pas untuk dicocokkan dengan misalnya dengan DDoS attack gitu ya. Nah, kemudian di layer selanjutnya feature-nya akan dipersempit, fitur mana lagi yang lebih cocok sampai selanjutnya terus sampai layer ke bawah, kira dia muncul satu ini adalah attack DDoS attack misalnya. Nah, karena berlayer-layer inilah jadi pembelajarannya lebih bagus gitu ya, si deep learning ini lebih bagus dalam belajar, makanya si training time-nya lebih tinggi, training time-nya lebih panjang, tapi hasilnya akan lebih bagus dan lebih cepat akhirnya pas dites. Jadi dia kan sebenarnya karena layering-nya itu ya bisa dipelajari, si deep learning-nya belajar lebih detail per layer. Kemudian ada tadi feature engineering-nya dari si deep learning itu sendiri. Nah itu sih. Dimana kalau misalnya pakai machine learning, misalnya pakai model clustering kan dia cuma mengcluster secara garis besar doang gitu ya, nggak secara detail per layer-layer gitu kalau machine learning. Begitu Pak Oke, kira-kira. baik Pak Bini ya. Ada pertanyaan nih dari Aditya nih. Monggo. Oke, ada pertanyaan nih Pak ya. Dari Iqbal Maulana ya, Pak Iqbal Maulana. Siang Pak, izin bertanya, saya tertarik dengan deep learning, namun saya masih awam tentang ini. Apa saja yang dipelajari Pak untuk deep learning? Oke. Dan tools apa saja yang digunakan? Saya hanya pernah mendengar YOLO V4. Ya, YOLO itu buat image detection ya, Nick. Betul. Kemarin itu saya pas ngajar SP di pemrosesan citra digital, saya juga ngajar YOLO ini. Jadi kalau untuk toolsnya sendiri, programmingnya paling baik digunakan Python ya, cukup pakai Python. Nah, di dalam Python itu ada library-nya, library Keras, TensorFlow yang tadi saya udah tunjukkan di codingannya sedikit. Dan dengan menggunakan library dari Keras dan TensorFlow di dalam Python ini, kita bisa pakai modelnya gitu. Kita bisa pakai layer-layernya. Tinggal kita panggil saja library-nya, kita specify kita mau pakai layer apa, sudah jadi gitu ya. Itu kalau gampangnya seperti itu. Jadi karena sudah library-nya ibaratnya sudah ada, nggak terlalu ribet untuk mempelajari secara teknisnya atau aplikatifnya. Tapi memang matematik di dalamnya itu yang ribet ya. Tapi karena kita bukan mathematician, jadi kita nggak terlalu pusing lah soal itu. Jadi di dalam layer LSTM misalnya ada apa, nah itu kalau mau lebih detail itu ada matematiknya. Kita tidak perlu seperti itu ya. Jadi kalau yang mau mempelajari toolsnya, tinggal pelajari Python aja. Di dalam Python itu ada library TensorFlow, library Keras, sudah bisa. Nah, YOLO tadi untuk object detection biasanya. Kalau saya sendiri tidak pakai YOLO ya untuk object detection karena bukan datasetnya bukan gambar, datasetnya bentuknya tabular gitu kayak Excel, jadi tidak perlu pakai YOLO. Kita pakai hanya model MLP misalnya. Seperti itu. Untuk Iqbal, semoga terjawab. Oke, semoga terjawab ya Pak Iqbal Maulana. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan lagi. Ini ada satu dari Pak Aditya Kusuma yang raise hand. Silakan Pak Aditya Kusuma. Langsung saja. Halo Pak Beni. Halo. Saya mau bertanya terkait deep learning ini kan membutuhkan training dataset yang sangat banyak ya Pak? Betul. Apakah ada training dataset untuk DDoS maupun security threat lain itu tersedia di internet atau tidak ya Pak? Ada. Kalau Betul. ada boleh diinfokan ya Pak? Iya, sebentar. Terima kasih Pak. Oke, saya share lagi sedikit tadi. Nah,
Sudah, oke. Nah ini ya, tadi saya share sedikit, tapi karena tadi terlalu cepat mungkin jadi nggak terjelaskan. Nah yang di dataset sebelah kanan ini tersedia ya, CIC-IDS 2017 yang terbaru, CIC-IDS 2019 dataset. Nah kalau kalian tinggal Google aja ini ya, CIC-IDS 2017 misalnya, nah di dalam dataset tersebut tersedia berbagai macam data untuk network attacks, ada brute force, DDoS, DOS, dan botnet. Kemudian kalau yang dataset khusus botnet ada namanya CTO 13 ini. Jadi memang karena sudah tersedia gitu ya, untuk offline detection tidak terlalu rumit ya, tinggal gunakan saja dataset yang sudah tersedia untuk melatih si deep learning modelnya dan kita testing. Kalau di saya sendiri memang riset saya ya ada yang saya pakai untuk dilatih, tapi untuk yang lebih apa ya namanya, untuk yang lebih novelnya, lebih barunya, berarti kita pakai dataset sendiri ya, misalnya pakai dataset dari STM gitu. Saya ambil sendiri datasetnya, berarti dari emulasi yang saya jalankan gitu ya, dari emulasi yang saya jalankan, saya ambil datasetnya, saya latih dengan dataset yang saya punya. Bisa juga ya kalau memang mau lebih mudah lagi ya, tinggal pakai dataset yang telah tersedia, kemudian dilatihlah modelnya dengan dataset tersebut gitu. Jadi ini tersedia ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi, silakan. Oke, silakan yang lain. Tertarik mau tesis, mau TA gitu ya? Iya. Network security. Jadi rekan-rekan tadi sudah disampaikan oleh Pak Beni, memang untuk datanya sendiri nanti bisa dilihat di sisi 2017 ya, tadi sudah di-share juga. Sebenarnya PPT-nya nanti bisa dilihat dari situ. Kebetulan nih Pak Beni, kita tahun ini saya dengan mahasiswa bimbingan saya juga, itu menggunakan data sisi 2017 Pak untuk proteksi serangan. Tapi berbasisnya itu basis machine learning, Pak. Kita menggunakan algoritma G48, naive Bayes, dan juga EMBoost M1. Jadi iya, hasilnya memang lumayan bagus untuk yang G48 ya, sekitar 99%. Tapi juga saya kira mungkin menarik ya nanti kalau rekan-rekan mahasiswa yang coba untuk melanjutkannya, misalnya menggunakan deep learning, nanti bisa juga berkonsultasi dengan Pak Beni ya, terkait dengan beliau yang pakarnya sudah melanjutkan sampai dengan menggunakan deep learning. Baik, rekan-rekan yang lain silakan. Ayo, tidak usah malu-malu. Ya, langsung saja, semudah atau sesulit apapun pertanyaan, tidak ada masalah. Silakan, mungkin pertanyaan yang paling mendasar kalau perlu, supaya nanti tidak bingung, tidak salah jalan ya. Mumpung ada pakarnya nih, langsung yang sedang meneliti terkait dengan jaringan keamanan. Oh, Prof. Mudrik. Prof. Mudrik bersedia. Wah, silakan. Assalamualaikum, kabar Pak Beni? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Prof. Alhamdulillah. Ya, ini biasanya kalau jam 9, jam 10 pagi di hari Sabtu, jalan-jalan dong harusnya. Biasanya. Jadi kalau Pak Beni ini lagi ngambil S3 di Jerman, udah berapa tahun Pak? 4 tahun ya? Sudah, mau 5 Pak. Mau 5? Waduh, mau 5 itu kritis itu. Kenapa? Kalau mau 5 kritis itu. Iya, lumayan. Artinya promotornya suka sama Pak Beni. Ya, ini. Khawatirnya nggak dikasih pulang nanti. Ya. Jadi kalau kuliah itu kan hari Senin sampai Jumat ngambil doktor sibuk ya. Biasanya pulang ke rumah itu ya udah capek, udah sama ya udah ruang tamu. Betul. Ya. Hari Sabtu itu benar-benar kosong biasanya. Pagi ke jalan-jalan ya, sore itu nonton Bundesliga. Yang paling nggak di TV lah. Jadi Pak Beni ini kita paksa ya, nih kuliah tamu kedua Pak Beni, Bu Umay. Dulu pertama kali 6 tahun lalu mungkin ya, bareng-bareng sama Pak Ifik
bareng-bareng sama orang-orang pakar-pakar security internet, security teknik di Indonesia. Nah, sekarang Pak Beni lagi di Jerman dengan segala fasilitas yang kalau kita pikir nggak terlalu sophisticated juga kan ya, nggak terlalu mahal ya. Kalau di riset saya sih nggak terlalu lah. Python gratis ya. Ya. Python yang mahal GPU-nya gratis. Keras juga tinggal di download, TensorFlow otomatis. Komputernya juga komputer biasa ya. Pakai GPU sih, GPU-nya mungkin yang mahal. Oh ya, GPU-nya berapa giga? 12. Sekitar 40-an juta ya, atau lebih. Enggak sampai segitu juga. Nggak nyampe. Nanti Bu Umay bisa beli lah ya. Mungkin bisa, Pak. Yang ribet itu kemauan kita ya. Yang rada susah itu kemauan kita, readiness kita. Jadi memang machine learning dan neural network itu lagi berkembang sedang hebat-hebatnya. Jadi di banyak bidang. Jadi machine learning, neural network, deep learning itu kan sebagai tools. Ya, sebagai tools. Seperti matematik secara umum lah. Seperti transformasi Fourier ya, seperti statistik ya, itu sebagai tools. Itu di bidang kami, electromagnetics, merancang inverse problem juga pakai machine learning. Ya. Jadi ketika kita sedang kebingungan, modelnya terlalu complicated, pakai deep learning aja. Biasanya tuh setelah di training ya relatif bagus hasilnya. Ya. Jadi nggak ada modal hardware dan software yang istimewa ya di sini ya. Nggak perlu ya. Kan kalau di sini kan teman-teman itu komputer biasa ya, nggak ada GPU-nya. Kira-kira jalan berapa lama itu kalau komputer biasa? Kalau cuma yang kita pakai kan dia datanya bukan data image ya Pak ya. Kalau mau yang benar-benar yang tadi saya bilang misalnya 50 epoch gitu, ya paling nggak sampai 2 jam juga, 1 jam juga mungkin dilatihnya 1 jam, terus udah testingnya bisa immediate ya, dia karena testingnya cepet banget ya langsung aja di testing langsung keluar gitu. Trainingnya itu yang lama. Jadi kalau misalnya makin intinya mah nggak perlu pakai GPU, prosesornya pun ini sekalian menjawab pertanyaan yang di chat, prosesornya pun prosesor yang kalian punya aja selama ada Python, selama ada TensorFlow, selama ada Keras kalian bisa pakai. Cuma masalahnya mungkin di training time-nya itu semakin spesifiknya semakin rendah sebuah PC berarti training time-nya semakin lama gitu aja sih. Baik. Terima kasih Pak Beni. Sama-sama Pak Prof. Sampai ketemu lagi Prof. Ya, insyaallah. Jalan-jalan balik ya ke UMP ya. Balik Prof. Tenang aja, balik. Ada pertanyaan nih mungkin dari Prof. Rodrik. Ya. Ada yang mengangkat tangan. Oh ya, ada dari saudara ZI5. Silakan, langsung saja. Zendi ya? Ini Zendi kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Beni. Waalaikumsalam. Ingat saya Pak, masih sama ya Pak. 2014 atau 2013 ya Pak, sudah lama sekali. Iya. Nah, ini Pak, jadi saya juga termasuk bimbingannya Bu Trimaya ya Pak. Memang pada saat ini kebetulan temanya relevan, cuman memang hanya areanya saja yang berbeda. Ya. Nah, memang tahun lalu kami mengembangkan algoritma augmentasi untuk membuat citra sintesis menggunakan generative adversarial network. Cuman problemnya adalah dataset yang kita augmentasi adalah dataset pada kebutuhan biomedis. Pada saat itu kita mau melakukan augmentasi untuk dataset XR pada pasien COVID. Nah, memang dataset yang kita peroleh memang tidak terlalu banyak ya. Pada saat itu karena memang aksesnya sangat sedikit, limited ya, terutama pada saat itu COVID sedang lagi booming-boomingnya. Kemudian kita pengen coba nih mengembangkan gimana caranya dataset itu kita peroleh dengan cara yang mudah, terutama untuk dataset yang sifatnya privasi ya untuk kebutuhan medis. Nah, maka kemarin kita telah mencoba ya mengaugmentasi dataset tersebut, namun problemnya adalah adakah suatu metode ya atau matriks untuk memastikan
dataset yang kita augmentasi ini ya itu benar-benar valid mendekati dataset real. Artinya yang sintesis ini bagaimana cara kita memvalidasi dia dengan metode gitu Pak. Karena ada beberapa paper juga yang menjelaskan untuk komparasi face to face antar gambar dengan gambar ya, matrix, tensor atau segala macam. Nah, tapi adakah Pak metode yang lebih tepat lagi dibandingkan itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah proses augmentasi pada GAN sendiri memang kalau bisa dikatakan bisa lebih lama dibandingkan dengan metode classifier ya seperti CNN atau CNN segala macam. Karena ada beberapa arsitektur yang dikembangkan yang bisa jadi di dalamnya ada auto encode ya Pak. Yeah. Nah mungkin itu juga problem saya gitu ya, karena memang mungkin device-nya kurang bagus ya. Akhirnya kadang sudah di training sampai 11 jam 12 jam itu putus Pak. Nah itu ada teknik sendiri nggak sih Pak untuk menghindari hal-hal tersebut? Ya, meskipun kalau saya sih gunain ini Pak, saya beli Google Colab yang Pro ya Pak, tapi memang masih nggak ngebantu juga ya Pak. Gitu. Pak Benny, terima kasih banyak. Oke. Jadi udah dibilang sendiri sama Zendi, kita pakai untuk membuat synthetic data kan bisa pakai GAN ya. Kayak misalnya saya search ini, tadi kan ditanya gimana cara membedakan, memastikan bahwa sebuah data itu mirip dengan aslinya. Tuh, ini ada foto, tapi ini foto tidak ada sebenarnya orangnya. Kalian lihat ini mirip kayak orang asli kan, tapi ini nggak ada. Ini adalah foto yang secara sintetik di-generate sama si GAN, gitu ya. Jadi kalau kan makanya dibilang dari website-nya aja nih, this person does not exist, random face generator, dia pakai GAN. Ini nggak ada nih orangnya, tapi kalian dari secara kasat mata tuh kita bisa lihat, oh ini seperti asli gitu ya. Ini juga nggak ada orangnya, nggak nyata orangnya, tapi seperti asli. Nah, memang GAN itu tujuan dari GAN itu sendiri, kayak tadi Zendi udah bilang, membuat sebuah sintetik data yang akan mirip dengan aslinya. Kalau teknik tersendiri, sepertinya tidak ada. Untuk yang saat ini ya mau nggak mau kita harus depend sama hardware yang kita punya gitu ya. Kecuali kita bikin sendiri GAN yang baru atau model yang baru. Yang penting dia harus mirip sama aslinya. Karena di GAN sini mungkin kalau Sandy juga udah tahu kan di dalamnya ada discriminator, ada generator ya, untuk membuat supaya si outputnya mirip dengan yang aslinya. Nah, defaultnya seperti itu. Udah berarti kalau kita mau pakai yang itu ya mau nggak mau ya hardware-nya harus disesuaikan. Tuh. Nah kalau di saya sendiri kan saya network security, kita pakai GAN untuk menggenerate sintetik tabular data gitu ya. Itu nggak terlalu serumit kalau kita pakai image gitu, nggak perlu hardware yang super power lah intinya kalau di network security. Begitu kira-kira Zendi. Mungkin jadi ini juga Zendi buat topik Zendi mau S3 misalnya ya, topiknya adalah propose novel GAN baru yang ramah sama perangkat yang kita punya gitu. Jadi bukan robust, di train selama apapun nggak bakal terputus gitu. Mungkin jadi topik yang Pak Benny, saya udah coba beberapa cara ya Pak. Ini saya nggak tahu nih spek saya sudah masuk atau belum. Tapi memang salah satu cara yang kita kembangkan adalah merubah arsitektur daripada diskriminator dan juga generator ya, supaya lebih sederhana. Dan tujuannya adalah patokannya kita mereduksi daripada trainable parameter. Nah itu kita sudah berhasil mereduksi sekitar 80% daripada GAN konvensional. Nah, namun tetap kendalanya masih sama Pak, kendalanya masih berat. Nah terakhir saya coba untuk membuat training terdistribusi, artinya saya coba bikin 4 klaster
instan yang berbeda untuk men-training satu model. Memang mereduksi tapi memang tidak signifikan itu Pak. Oke. Memang masih problem sekarang itu masih belum ketemu gimana cara yang paling efisien. Kemudian tadi pertanyaan satu lagi Pak, matriks untuk kita mengetahui komparasi yang diaugmentasi dengan yang real itu ada tekniknya sendiri nggak sih Pak? Kita pengen tahu, oh ini ternyata yang diaugmentasi benar-benar 80% sama dengan real gitu Pak. Untuk memastikan itu kira-kira ada nggak Pak? Itu Pak. Kalau di image saya nggak tahu, tapi kalau di network security kita bisa plot aja gitu ya. Misalnya kita plot untuk sebuah feature, misalnya feature-nya paket size gitu ya. Jadi kita plot aja paket size kalau yang di data asli seperti apa. Kemudian kita plot dengan data sintetik. Kalau misalnya dia mirip plottingnya ya berarti sudah sesuai gitu. Kalau misalnya berbeda jauh plottingnya berarti nggak sesuai. Berarti kan perbedaannya terlalu jauh. Kalau di tabular data gampangnya seperti itu, di plot aja. Untuk kalau di image, kalau pakai image saya belum terlalu mendalam soal itu ya. Siap, baik, terima kasih. Mungkin bisa diplot, mungkin ada fitur yang bisa diplot, misalnya pixelnya atau apalah, mungkin bisa diplot. Bisa, insya Allah. Ya, siap, Pak Beni, terima kasih banyak Pak Beni. Sama-sama. Oke, kita lanjutkan lagi Pak Beni, ada pertanyaan lagi? Boleh, ini menarik. Pak Galang dan Pak Galang Hakim sudah dijawab ya, secara sambil jalan tadi Pak, terkait dengan hardware. Ini selanjutnya dari Pak Denny Ahmad Sobar. Sekarang Pak Beni izin bertanya bagaimana cara menerapkan metode deep learning agar dapat menjadi future accurate prediction dalam penggunaan energi listrik maupun pembangkit energi terbarukan. Pak, menjawabnya agak susah juga nih. Memang karena si deep learning itu beberapa deep learning, terutama kalau yang mau mentrain image yang besar, kita pasti mau nggak mau pakai GPU ya. Kalau kita pakai GPU otomatis listrik yang kita pakai juga akan lebih besar ya. Mungkin kalau kita mau, mungkin ini konteksnya saya nggak, ini mungkin konteksnya bagaimana menghemat atau membuat deep learning lebih menjadi green energy, kita pakai Google Colab aja gitu ya. Si Zaindi tadi udah bilang dengan Google Colab kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di Google. Jadi kita nggak, memang kita nggak pakai listrik kita, tapi kan kita pakai listriknya Google gitu ya. Tapi at least mungkin bisa sedikit melimit dari penggunaan listriknya yang ada gitu ya. Mungkin gitu menjawab kali. Mungkin Pak Denny. Karena saya belum fokus ke bagaimana menciptakan deep learning model yang ramah energi. Nah itu sayangnya bukan topik saya juga. Tapi kira-kira seperti itu ya. Bisa dipakai Google Colab, bisa Jupyter Notebook juga bisa dipakai untuk mentrain deep learning. Seperti itu. Oke, semoga menjawab Pak Denny Ahmad Sobar. Mungkin kalau mau ditanyakan lagi silakan dilanjutkan. Bisa raise hand atau melalui chat ya. Jadi memang terkait dengan deep learning ini sendiri memang pada saat proses trainingnya itu yang banyak memakan listrik ya Pak Beni ya. Jadi pada saat nanti sesudah ketemu modelnya itu kan nanti kan sudah tidak perlu listrik lagi deploy-nya. Kita ambil modelnya, nanti tinggal di running terhadap data yang masuk gitu kan. Itu sebenarnya tidak sangat rendah listriknya, processing-nya juga sangat rendah. Kita hanya untuk mencari modelnya saja yang perlu listrik yang tinggi, perlu processing yang tinggi. Tapi begitu ketemu model yang terbaik, nah itu kita simpan model tersebut ya, terus bisa kita gunakan untuk aplikasinya gitu, yang kita sebut dengan deploy, machine learning deploy, deep learning deploy gitu kan. Jadi memang tahap proses untuk mendapatkan model deep learning yang terbaik dengan akurasi tertinggi ini memang yang membutuhkan konsumsi listrik yang besar, tapi untuk pada saat operasional sebenarnya tidak besar lagi begitu. Betul sekali. Oke, mungkin ada lagi? Ada pertanyaan di sesi chat. Sesi chat ya. Oke, sebentar. Izin bertanya Pak Beni, untuk controller ke Python, data yang collect menggunakan REST API, apakah REST API yang digunakan menggunakan JSON Pak? Ya,
Ya, dia menggunakan JSON. Yes. Di dalam Python-nya menggunakan JSON juga karena si data yang di-collect itu terstruktur secara JSON. Ya, jawabannya ya. Oke. Sama-sama. Sip. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi Pak Beni ya? Boleh. Nggak salah. Silakan. Kelihatannya sudah banyak yang paham nih Pak Beni. Sudah cukup puas atau? Sangat terpuaskan dengan paparan dan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Beni ya. Mungkin saya kira untuk kuliah tamu hari ini kita cukupkan dulu Pak Beni. Boleh, tidak masalah. Masih pakai ini juga apa? Iya Pak. Ini apa namanya sebagai penutup. Terima kasih Pak Beni ya atas paparannya, atas jawaban-jawaban pertanyaan juga kepada pada peserta yang sudah bertanya dan juga sudah hadir di sini, baik berkontribusi secara langsung atau tidak langsung. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terkait dengan kuliah tamu ini, mungkin yang menjadi poin penting kita adalah sebenarnya untuk deteksi, untuk ya mungkin kita katakan riset terkait dengan network security ini sekarang ini lebih mudah ya, karena datanya tersedia ya, free ya. Kemudian kita untuk engine-nya ya, untuk machine learning engine-nya, untuk software-nya, tools-nya tersedia ya, baik menggunakan Python yang free ya, ada TensorFlow dan segala macam. Itu tersedia free, tools-nya kita, engine-nya kita bisa menggunakan seperti Google Colab gitu ya, yang free, ada GPU-nya juga. Tapi memang mungkin terbatas ya dari penggunaannya, tapi jika ingin lebih cepat bisa berbayar ya. Nah, itu semua sudah tersedia. Apalagi untuk network security, saya kira untuk processing-nya tidak terlalu berat, tidak seperti misalnya object detection, itu memang berat ya. Tapi kalau ini kan fitur-fiturnya tidak terlalu banyak sebenarnya. Saya kira sangat punya peluang besar bagi mahasiswa, terutama ya ingin mengambil riset-riset terkait dengan security, network security untuk bisa dikembangkan sekarang ini. Terutama nanti bisa berkonsultasi ya dengan pakarnya, Pak Beni, silakan rekan-rekan yang tertarik untuk melakukan riset bersama. Saya kira begitu. Terima kasih rekan-rekan semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya sebagai moderator ada yang kurang berkenan. Semoga di kemudian hari bisa lebih baik. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih Pak Dr. Maaf, saya lupa bilang tadi kalau SDN sendiri controllernya itu juga open source ya. Jadi salah satu tadi limitation dari yang IP network kan, kalau Juniper vendor specific code itu dia nggak open source, tapi kalau SDN controller itu semuanya open source. Jadi memang memudahkan kita untuk riset, gitu aja sih. Baik, Bu Maya. Ya, terima kasih banyak Pak Beni Nugraha ya, ditunggu kehadirannya segera pulang dari Jerman ya Pak ya. Setelah untuk lulus membimbing. Ya, setelah lulus jangan lama-lama Pak. Kita membutuhkan Bapak di Magister Teknik Elektro dan juga di S1 ya Pak. Terima kasih juga atas waktunya yang diberikan Pak Dr. Marza ya, yang telah meluangkan untuk kita ya bersama-sama untuk berdiskusi di siang hari ini. Kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya juga akan menginfokan di kolom chat sudah tersedia daftar link hadir. Silakan untuk diisi, untuk sertifikatnya akan langsung di-generate, dikirim ke email Bapak Ibu. Baik, untuk sesi terakhir kita foto bersama, mohon di-open kameranya.
Sudah siap semua ya, kita foto dulu nih. 1, 2, 3. Kemana ini? Lagi. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih juga Prof. Mudrik yang sudah menemani kita di siang hari ini. Sampai berjumpa di acara lain ya. Mudah-mudahan ada sesi selanjutnya ya Bu Umay, kuliah tamu kita ya dengan sharing-sharing lain di bidang gelombang mikro dan juga di bidang manajemen telekomunikasi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof. Mudrik. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak Marza. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih semuanya. Izin live ya semuanya. Ya. Pak.